Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik di rumah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu pembelajaran yang kedua di tema 2 subtema 1. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada proses pembelajaran hari ini, yang pertama kalian nanti diharapkan mampu menentukan tinggi rendah nada, yang kedua mampu memahami hak dan kewajiban. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari manfaat energi panas matahari. Salah satu manfaat energi panas matahari yang lain adalah untuk membantu pertumbuhan tanaman. Nah, sekarang kita mari menyanyikan lagu Menanam Jagung. Namun sebelum menyanyikan lagu ini, kalian harus memperhatikan dulu notasinya, kemudian kalian nanti menentukan nada yang tinggi dan nada yang rendah. Oke? Baik, kita mulai saja. Ini adalah judulnya Menanam Jagung. Lagu ini biramanya 4/4. Adik-adik, tahu nggak sih birama apa itu? Birama itu adalah bagian atau segmen dari deretan notasi ini. Nah, ini biasanya birama ini menentukan ketukan. Ini biramanya 4/4. Berarti 1, 2, 3, 4. Ini untuk segmen yang ini. Jadi setiap satu ketukan ini adalah 1/4 nilainya. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Maka dijumlahkan menjadi 4/4. Ayo kita sekarang menyanyikan lagu Menanam Jagung. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Nah, dari lagu jagung yang kita nyanyikan barusan, mana nada yang paling tinggi? Nah, yang paling tinggi adalah di sini. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Nah, ini nada yang tinggi. Kalau yang rendahnya yang mana? Yang rendahnya yang awal nih. Ayo kawan, kita bersama. Nah, ini awal ya rendah. Nah, tandanya kalau nadanya rendah, ini biasanya ada titik di bawah ya, biasanya. Kalau yang tinggi biasanya ada titiknya di atas. Oke, anak-anak, itu menyanyikan lagu Menanam Jagung. Kemudian lagu Menanam Jagung itu ada bait yang lain. Coba, yang ini nih. Sama nadanya seperti yang tadi ya. Yuk, kita mulai. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira, menanam jagung di kebun kita. Nah, setelah kita menyanyikan lagu Menanam Jagung, kalian tahu nggak bahwa tanaman jagung itu dapat tumbuh karena ada air? Terus, apakah air juga merupakan sumber energi? Ayo kita cari tahu. Nah, adik-adik, air itu merupakan salah satu sumber energi.
tubuh kita ini membutuhkan air untuk beraktivitas. Bahkan tidak hanya manusia, tumbuhan, dan hewan juga membutuhkan air. Air selain diminum juga digunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan banyak lagi kegiatan lain yang membutuhkan air. Selain itu, air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Salah satunya dengan menggunakan kincir air. Kalian tahu nggak kincir air? Oh, kalau Bapak dulu tahu. Air sangat penting bagi kita. Setiap orang berhak mendapatkan air yang bersih. Coba lihat si kakak lagi minum, kemudian si ade lagi mandi. Mereka menggunakan air yang bersih. Kenapa? Karena kalau airnya kotor, jika diminum akan memungkinkan sakit perut. Begitupun si ade, kalau misalnya dia mandi memakai air yang kotor, mungkin dia malah menjadi gatal-gatal. Nah, sehingga setiap orang punya hak untuk mendapatkan air yang bersih. Apa itu hak? Hak itu adalah segala sesuatu yang dapat kita perjuangkan untuk mendapatkannya. Bukan hanya air, semua yang kita perlukan pada dasarnya kita punya hak untuk memiliki atau menggunakannya. Tetapi ingat, adik-adik, tidak semua yang kita inginkan itu milik atau hak kita. Karena hak kita pada dasarnya dibatasi juga oleh hak orang lain. Terus, mana yang menjadi hak kita adalah apa yang semestinya kita dapatkan saja. Kalau yang punya orang lain, bukan hak kita. Selanjutnya, kita lihat ada bapak-bapak ya, yang sedang bergotong royong membersihkan sungai. Kenapa mereka melakukan gotong royong? Karena pada dasarnya setiap orang itu mendapatkan air yang bersih. Oleh karena itu, maka setiap masyarakat pun harus melaksanakan kewajibannya. Salah satunya adalah membersihkan sungai. Kemudian lihat gambar yang satu lagi. Ini si bapak lagi menutup keran. Kenapa kerannya ditutup? Karena airnya sudah penuh. Jadi menutup keran karena air sudah penuh itu juga adalah kewajiban. Lantas, apa adik-adik kewajiban itu? Nah, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita tunaikan atau kita harus kerjakan. Jadi segala sesuatu yang harus kita kerjakan itu adalah kewajiban kita. Dan ingat adik-adik, kita jangan menuntut hak sebelum kewajiban kita dilaksanakan. Nah, itu adalah pengertian hak dan kewajiban. Nah, nanti kalian coba kerjakan oleh kalian ya. Ini ada berlatih untuk kalian. Pertama, perhatikan gambar yang satu. Kemudian perhatikan juga gambar yang dua. Lalu, jawab berdasarkan pertanyaan. Apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Coba lihat gambar yang ini. Kemudian gambar yang ini juga. Apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Lihat gambar yang ini. Kemudian, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Lihat gambar yang ini. Ini gambarnya, dia sedang menggosok gigi, kemudian airnya mengalir dan tumpah. Kalau yang ini, orang sedang mencuci piring. Dan airnya secukupnya. Ya. Terus yang ketiga, apa yang sebaiknya dia lakukan? Lihat gambar ini. Apa yang seharusnya dia lakukan? Kemudian ini juga lihat apa yang seharusnya dia lakukan. Nah, kamu kerjakan di sini di buku tugas kalian ya. Itu yang pertama. Yang kedua, air merupakan salah satu energi yang paling penting bagi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Kita wajib menghemat penggunaannya. Jadi, apa perbedaan hak dan kewajiban? Adik-adik di rumah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kalian mengerjakan tugasnya dengan sebaik mungkin.
Dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membacakan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.